Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang kita bahas untuk metode kedua, cara bypass akun Google atau bypass FRP pada Samsung Galaxy J3 Pro. Langsung aja kita setup handphone ini dan langsung kita konekkan ke jaringan internet via WiFi. Kemudian kita tunggu sebentar. Ternyata di sini kita masih diminta untuk mengkonfirmasi pola untuk buka kunci layarnya. Tentu saja kita tidak tahu ya karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa polanya. Kemudian kita lakukan web data. Sebetulnya kita bisa lakukan cara lain dengan memverifikasi akun Google. Tetapi karena owner atau user dari handphone ini lupa akun Google-nya, maka kita harus melakukan bypass akun Google atau bypass FRP. Ini yang akan kita bahas. Dan pada metode yang kedua ini kita membutuhkan bantuan komputer. Karena kita menggunakan komputer, maka kita gunakan juga sebuah software. Ada Samsung FRP 2020, kemudian ada Samsung USB driver juga. Yang pertama kita install adalah Samsung USB drivernya dulu agar handphone bisa terdeteksi di komputer. Kita install aja, langsung kita double klik untuk file USB drivernya. Kemudian muncul tampilan installernya seperti ini, kita klik next saja langsung. Kemudian next lagi dan install, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nanti kita akan membutuhkan handphone Samsung tersebut terbaca sebagai MTP device pada Windows yang kita gunakan untuk proses bypassnya. Kemudian kalau sudah selesai proses install drivernya, akan muncul keterangan seperti ini, langsung kita klik finish saja. Dan yang kedua ada file Samsung FRP 2020 V1, kita ekstrak. Cara ekstraknya klik kanan, kemudian kita pilih ekstrakto nama filenya. Jadi klik kanan, ekstrakto Samsung FRP 2020 V1 dan kita tunggu proses ekstraknya sampai dengan selesai sampai menjadi sebuah folder seperti ini. Kita buka foldernya, di dalamnya ada sebuah file Samsung FRP 2020 Exe. Ini kita jalankan, kita double klik aja sampai muncul programnya atau softwarenya. Dan juga akan muncul otomatis browser. Untuk browsernya ini bisa kita keluarkan aja, kita close saja, tidak penting ya. Yang kita gunakan adalah program atau software ESI Samsung FRP Tool 2020 V1. Agar handphone Samsung langsung terbaca oleh komputer, sebelum melakukan bypass FRP, kita harus klik dulu menu disable driver signaturnya. Kita matikan driver signaturnya. Kemudian setelah kita klik disable driver signature, akan muncul notifikasi info disabling dan reboot your PC. Kita restart untuk komputernya, kemudian setelah komputer menyala lagi akan muncul tampilan test mode di sebelah kanan bawah yang artinya driver signaturnya sudah berhasil terdisable. Kemudian setelah kita nyalakan ulang komputernya, kita jalankan lagi program ESI Samsung FRP Tool 2020-nya. Jadi perhatikan, buat yang handphone Samsungnya tidak terbaca, silahkan bisa klik disable driver signature, kemudian restart PC dan buka ulang toolnya. Kemudian kita siap untuk eksekusi, siapkan kabel data yang bagus, langsung kita colokkan aja ke komputer. Selanjutnya kita hubungkan juga kabel USB ke handphone Samsung Galaxy J3 Pro-nya. Sebelum melakukan bypass FRP, pastikan dulu handphone ini sudah terbaca di komputer yang kita gunakan. Perhatikan di pojok kanan bawah sudah terdeteksi Galaxy J3 Pro ini adalah MTP device ya. Sudah terbaca oleh Windows-nya atau oleh komputer yang kita gunakan. Kalau handphonenya sudah berhasil terbaca oleh komputer, langsung bisa kita klik menu bypass FRP pada softwarenya dan akan muncul notifikasi info before start you must connect your device to Wi-Fi. Kita pastikan lagi handphone yang akan kita bypass ini sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kalau sudah terhubung, langsung bisa kita klik OK aja pada notifikasi yang muncul di softwarenya atau di programnya. Akan muncul tampilan seperti ini, reading info, kita tunggu sebentar. Jika tetap muncul reading info, tidak ada progres di bawahnya, berarti handphone ini tidak terbaca oleh komputer atau sambungan ke komputernya terputus. Kita tunggu dulu sampai muncul notifikasi file di bawah reading info, baru kita lepaskan kabel USB-nya. Oke, sudah muncul ya, violet no data. Kita coba lepaskan kabel USB-nya. Pastikan handphone jangan goyang saat tersambung ke kabel USB-nya. Oke, kita coba sekali lagi, sudah terbaca di komputer.
Kita klik bypass FRP, kemudian muncul notifikasi, klik OK lagi. Kita tunggu sebentar, kalau handphone sudah terbaca, muncul installing driver dan launching browser event. Kemudian di layar handphonenya akan muncul notifikasi ESI firmware seperti ini. Apabila masih tetap violet, silahkan cek lagi drivernya. Bisa kita ulangi untuk disable driver signature, kemudian restart komputernya, kemudian nyalakan lagi dan jalankan ulang untuk software bypass FRP toolnya. Kemudian setelah muncul notifikasi ESI firmware-nya, kita kembali fokus ke handphonenya. Bisa kita lepaskan dulu aja untuk kabel datanya. Kemudian di notifikasi ini kita klik menu lihat aja sampai muncul aplikasi YouTube. Kemudian akan berganti ke aplikasi browser yang tersedia pada handphone Samsung ini. Jika ternyata YouTube-nya minta update, silahkan lakukan wipe data via recovery mode. Oke, kita pilih tidak sekarang, kemudian kita pilih batal untuk perbaharui Samsung Internet. Dan seperti biasa pada kolom addressnya atau pada kotak linknya, kita tulis alamat blog Magelang Flasher. Untuk link yang sebelumnya kita hapus dulu. Kita ganti dengan www atau www.magelangflasher.com. Perhatikan seperti ini untuk domain blognya atau link URL blog Magelang Flasher. Kalau sudah, kita klik enter aja atau masuk dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher-nya terbuka. Kalau sudah terbuka, kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya ini. Kita klik aja sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya dan kita pilih menu FRP Bypass. Apabila muncul iklan, kita klik X di pojok kanan atas, kemudian akan langsung tampil halaman FRP Google akun pada blog Magelang Flasher. Kita scroll ke bagian yang paling bawah pada bagian Samsung Special Task. Di sini ada menu Open Samsung Setting. Bisa kita klik link Open Samsung Setting ini yang akan langsung terbuka untuk menu pengaturan dari handphone Samsung Galaxy J3 Pro ini. Oke, sekarang sudah bisa masuk ke menu pengaturan. Kita buka tentang ponsel dulu. Betul ya, Galaxy J3 Pro. Kemudian kita cek juga di informasi perangkat lunak untuk tingkat patch keamanannya berada di 1 Mei 2020. Sekarang kita kembali, kita akan mencoba untuk bypass FRP dengan cara mengganti model kunci layarnya. Untuk mengganti model kunci layar, kita bisa masuk ke menu pengaman. Kita klik dulu, kemudian kita cari lagi pengaturan keamanan lainnya, kita klik lagi. Kemudian scroll ke bawah, kita masuk ke sematkan jendela. Kita aktifkan dulu sematkan jendelanya dan pada bagian gunakan jenis kunci layar untuk mencopot, kita aktifkan juga. Muncul halaman lindungi ponsel Anda dan di sini kita akan mencoba untuk mengganti model kunci layarnya. Kita tahu model kunci layar sebelumnya adalah pola, kita ganti menjadi pin saja. Kita klik pin, kemudian kita klik lanjutkan, kemudian kita buat pin yang mudah saja. Misal di sini aku buat pin 1, 2, 3, 4, kemudian lanjutkan, kita konfirmasi lagi pinnya, 1, 2, 3, 4, kita ketikkan ulang. Kemudian klik OK dan kita tunggu. Kalau sudah kembali ke halaman sematkan jendela, berarti model kunci layar sudah berhasil kita ganti. Sekarang kita bisa kembali dulu ke halaman hubung ke jaringan WiFi. Kita kembali lagi, kita kembali terus. Kembali terus, kemudian kembali terus, dan sampai di sini pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet via WiFi. Kemudian kita setup lagi handphonenya, klik berikutnya. Jika sebelumnya model kunci layarnya adalah pola, maka sekarang berubah menjadi PIN atau kata sandi seperti ini. Tinggal kita masukkan aja PIN yang sudah kita buat tadi untuk bypass FRP atau bypass akun Google-nya. Kita inputkan dulu untuk PIN-nya. Tadi kita buat PIN 1234, kemudian kita klik berikutnya. Jika tadi ada halaman verifikasi akun Anda, sekarang sudah tidak ada, berganti menjadi halaman login akun Google. Untuk login akun Google-nya tidak perlu kita lakukan sekarang, bisa kita lewati dulu dan kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Kita next terus saja. Untuk bagian-bagian yang tidak perlu bisa kita lewati dulu. Samsung akun bisa kita lewati juga, kemudian lewati dan sudah selesai proses setupnya. Kita klik selesai, langsung masuk ke tampilan menu. Tetapi handphone ini masih memiliki kunci layar berupa PIN. Jika kita kunci layarnya kemudian kita buka lagi, maka akan meminta PIN untuk buka kunci layarnya, dan PIN ini sesuai dengan yang kita buat tadi.
Ingat tadi kita membuat PIN 1234, tinggal kita inputkan kemudian oke. Langsung terbuka kunci layarnya. Untuk menghilangkan kunci layar, kita masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih kunci layar, kemudian klik pada bagian tipe kunci layar, kita inputkan dulu PIN-nya 1234, kemudian berikutnya, dan kita ganti menjadi usap atau tidak ada pengaman. Sekarang handphone sudah clean semuanya, akun Google sudah tidak ada, kemudian kunci layar juga sudah hilang. Siap kita jadikan nota, siap kita kembalikan ke usernya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.